Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Irli Fauzi dari kelas PAI 4E. Saya di sini ingin membahas tentang materi pengembangan evaluasi atau pengembangan komponen evaluasi dalam kurikulum. Nah, di sini perlu kita ketahui arti dari komponen evaluasi ini adalah unsur-unsur atau bagian-bagian yang saling terkait. Jadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang terkait dari evaluasi tersebut. Nah, selanjutnya yang digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Jadi komponen evaluasi ini adalah unsur-unsur atau bagian-bagian untuk mengetahui atau mendapatkan tujuan. Nah, evaluasi pendidikan juga memiliki komponen-komponen. Supaya apa? Supaya guna untuk memperbaiki pendidikan. Nah, dengan adanya komponen evaluasi ini, evaluasi menjadi terstruktur. Pelaksanaan evaluasi menjadi lebih terarah, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, yang selanjutnya adalah komponen-komponen evaluasi itu mencakup apa saja. Nah, yang pertama adalah tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini menggambarkan apa yang ingin dicapai dalam evaluasi tersebut. Misalnya untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran atau mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Nah, oke, untuk yang selanjutnya adalah komponen-komponen evaluasi itu apa saja sih? Nah, yang pertama adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi ini untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut. Misalnya seperti keberhasilan pengajaran atau mengetahui tingkat ketercapaian suatu pembelajaran. Nah, yang kedua ini adalah aspek yang dievaluasi. Nah, ini termasuk hasil belajar siswa, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, proses pembelajaran, kinerja guru, dan keefektifan kurikulum. Nah, untuk yang ketiga adalah teknik evaluasi. Nah, di dalam evaluasi juga ada tekniknya. Nah, yang pertama adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data evaluasi seperti tes, observasi, dan yang terakhir wawancara atau kuesioner. Nah, yang keempat ini adalah instrumen evaluasi, yaitu alat ukur yang digunakan untuk memperoleh data melalui soal tes atau lembar observasi. Nah, yang kelima adalah kriteria penilaian. Standar yang digunakan sebagai acuan untuk menilai keberhasilan. Dan yang keenam adalah pelaksanaan evaluasi. Proses penerapan evaluasi di lapangan termasuk waktu dan prosedurnya. Dan yang ketujuh, analisis dan interpretasi hasil. Proses mengolah data evaluasi untuk mendapatkan informasi yang bermakna. Dan yang kedelapan, tindak lanjut evaluasi. Nah, di dalamnya
yaitu rekomendasi atau langkah perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Nah, untuk materi yang selanjutnya adalah perbedaan evaluasi, penilaian, dan pengukuran. Nah, evaluasi di sini adalah yang tadi, proses sistematis yang mencakup pengumpulan analisis dan interpretasi data untuk menilai keberhasilan atau efektivitas pembelajaran, kurikulum, atau program pendidikan. Nah, evaluasi ini mencakup penilaian, mencakup pengukuran, dan sebagian dari prosesnya. Nah, evaluasi bersifat menyeluruh dan melibatkan penilaian kualitatif serta kuantitatif. Seperti itu. Nah, ciri utama evaluasi ini yang pertama bertujuan untuk pengambilan keputusan, dan yang kedua berfokus pada tujuan pendidikan atau pembelajaran. Nah, yang ketiga melibatkan analisis data, penilaian, dan pengukuran. Dan yang keempat berfokus pada tujuan pendidikan atau pembelajaran. Dan yang kelima atau disebut contoh, menilai keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 melalui analisis hasil belajar siswa, wawancara dengan guru, dan observasi di kelas. Nah, untuk yang kedua adalah penilaian. Penilaian di sini adalah bagian dari evaluasi yang berfokus pada proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui capaian individu atau kelompok belajar. Penilaian bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik dan guru agar pembelajaran dapat ditingkatkan. Jadi, penilaian ini berfungsi untuk meningkatkan giat siswa untuk mendapatkan hasil yang terbaik, seperti itu. Nah, ciri utama penilaian ini yang pertama fokus pada hasil belajar peserta didik, dan yang kedua dapat bersifat formatif untuk perbaikan atau sumatif untuk akhir pembelajaran. Contohnya yang tadi, guru memberikan nilai berdasarkan hasil kuis, proyek, atau portofolio siswa. Jadi guru membuat soal dan murid mengerjakannya. Nah, di situ guru melakukan evaluasi untuk apa yang kurang dari siswa tersebut. Nah, yang ketiga adalah pengukuran. Pengukuran adalah proses kuantifikasi, yaitu memberikan angka atau skor terhadap performa atau capaian siswa. Yang ketiga ini adalah pengukuran. Pengukuran ini adalah proses kuantifikasi, yaitu memberikan angka atau skor terhadap performa atau capaian siswa menggunakan alat ukur tertentu. Nah, pengukuran hanya berfokus pada aspek kuantifikasi atau kuantitatif dan tidak melibatkan interpretasi yang mendalam. Nah, cirinya bersifat objektif dan kuantitatif. Yang kedua, tidak melibatkan penilaian deskriptif. Nah, contohnya siswa mendapatkan skor 90 pada soal matematika. Nah, perbedaan utamanya yaitu pengukuran hanya menghasilkan angka, data, kuantitatifikasi atau kuantitatif. Nah, penilaian menginterpretasikan atau memberikan pandangan terhadap data tersebut untuk memahami capaian individu atau kelompok. Evaluasi menggunakan data, penilaian untuk mengambil keputusan atau langkah strategis yang lebih luas. Nah, untuk yang materi selanjutnya adalah fungsi, peran, tujuan, dan manfaat evaluasi dalam kurikulum. Nah, fungsi evaluasi ini apa sih? Yang pertama itu fungsi diagnostik. Nah, ini adalah mengidentifikasikan masalah atau
hambatan dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah fungsi selektif, menentukan kelayakan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi perbaikan. Nah, memberikan dasar yang meningkatkan kualitas pembelajaran dan kurikulum. Untuk yang selanjutnya adalah fungsi akuntabilitas, yaitu menunjukkan tanggung jawab institusi pendidikan kepada pihak-pihak terkait. Yang kedua adalah peran evaluasi. Nah, evaluasi juga memiliki peran, yaitu sebagai alat untuk mengukur efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kedua, memberikan informasi kepada guru tentang perkembangan siswa. Dan yang ketiga, menjadi dasar untuk pengambilan keputusan seperti revisi kurikulum atau metode pembelajaran. Yang ketiga adalah tujuan evaluasi. Nah, tujuan evaluasi ini adalah mengukur tingkat ketercapaian tujuan kurikulum. Jadi tujuannya ini untuk mengukur tingkat ketercapaian dari suatu kurikulum. Nah, yang kedua, mengetahui efektivitas strategi pembelajaran untuk mengetahui seberapa bagusnya pembelajaran kurikulum tersebut. Nah, yang ketiga ini adalah mengidentifikasi kelemahan dalam implementasi kurikulum. Yang keempat, memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum yang lebih baik. Nah, untuk poin yang keempat adalah manfaat evaluasi. Nah, manfaatnya di sini adalah memotivasi siswa untuk meningkatkan hasil belajar. Nah, yang kedua, menjadi dasar pencapaian dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan pendidikan. Oke, yang selanjutnya adalah poin yang D, jenis-jenis evaluasi dalam kurikulum. Jenis yang pertama adalah berdasarkan waktu pelaksanaan. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik dan memperbaiki proses pembelajaran. Contohnya, guru memberikan kuis setelah menyelesaikan satu bab. Yang kedua adalah berdasarkan fokus evaluasi. Evaluasi yang kedua ini melalui proses menilai aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa selama proses belajar. Contohnya, observasi keterlibatan siswa selama diskusi kelompok. Contohnya, atau yang kedua, evaluasi hasil, menilai pencapaian siswa terhadap kompetensi tertentu. Contohnya, menilai laporan proyek akhir siswa. Nah, untuk yang ketiga ini berdasarkan pendekatan. Yang pertama, evaluasi kualitatif, yaitu menggunakan data deskriptif seperti wawancara atau observasi. Dan kedua adalah kuantitatif, menggunakan data berbasis angka seperti skor tes. Yang selanjutnya adalah poin E, teknik dan instrumen penilaian. Yang pertama, teknik penilaian. Tes ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir. Nah, observasinya mengamati perilaku siswa selama pembelajaran. Portofolio menggunakan atau mengumpulkan hasil karya siswa untuk menilai perkembangan. Wawancara menggali informasi lebih dalam dari siswa atau guru. Kuesioner menggunakan angket untuk memperoleh data tambahan. Yang kedua adalah instrumen penilaian. Yang pertama, lembaran soal tes. Yang kedua, rubrik penilaian proyek atau tugas. Yang ketiga, lembaran observasi. Yang keempat, catatan anekdot. Nah, untuk poin yang terakhir yaitu F, langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Nah, 1, merumuskan tujuan evaluasi. Nah, untuk yang kedua, menyusun instrumen evaluasi. Nah, untuk yang ketiga, melaksanakan evaluasi. Keempat, mengolah hasil evaluasi. Dan yang kelima, memberikan umpan balik. Dan yang keenam adalah tindak lanjut.
Oke, yang selanjutnya adalah poin F, yaitu langkah-langkah dalam membuat evaluasi. Nah, yang pertama itu merumuskan tujuan evaluasi, menyesuaikan dengan kompetensi dasar indikator. Yang kedua, menyusun instrumen evaluasi, menentukan alat pengumpul data yang sesuai. Dan yang ketiga adalah melaksanakan evaluasi. Keempat adalah mengolah hasil evaluasi menggunakan data untuk analisis yang bermakna. Dan yang kelima adalah memberikan umpan balik, menyampaikan hasil kepada peserta didik. Yang keenam adalah tindak lanjut, yaitu melakukan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Poin yang G adalah komponen-komponen evaluasi dalam kurikulum, yaitu 1. Tujuan evaluasi, fokus dengan evaluasi yang dilakukan. 2. Aspek evaluasi, yaitu seperti proses, hasil belajar, dan efektivitas kurikulum. Yang ketiga adalah instrumen evaluasi, yaitu alatnya. Mungkin cukup sekian dari saya.